Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam anna ma huwa ahlu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa laqinna idza nasina wa ruddahu ilaina 'inda hajatina ilaihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun. Alhamdulillahi, alhamdu segala pujian, lillahi hanya milik Allah. Lam itu, jadi kalau masuk ke lafaz Allah lillah, itu namanya lam lil ikhtisas namanya, atau domir yang menunjukkan atau kembali kepada lafaz Allah. Lam itu namanya lam lil ikhtisas. Kalau masuk kepada yang berakal, li itu ya, masuk kepada yang berakal, li itu nanti namanya lil milki, untuk menunjukkan yang memiliki. Kalau masuk kepada yang berakal, misalnya al-malu li Zaidin, harta itu milik si Zaid. Kalau masuk kepada yang tidak berakal, namanya syibhul milki, namanya menyerupai memiliki, karena yang tidak berakal itu tidak dianggap memiliki. Misalnya al-jullu lil faras, pelana itu milik kuda. Nah, ini kan kuda itu tidak berakal ya, makanya dinamakan syibhul milki. Nah, tapi kalau li itu masuk kepada lafaz Allah, itu namanya ikhtisas namanya ya. Berarti khusus itu. Segala pujian itu lillahi, hanya milik Allah. Saya sering sampaikan hadirin semua, sebenarnya tidak perlu terlalu banyak mencari dalil tentang ikhlas dalam ibadah. Cukup dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian itu hanya milik Allah. Itu udah dalil ikhlas. Berarti orang itu tidak boleh untuk beribadah itu karena ingin sanjungan pujian dari orang lain. Dalilnya mana? Ya alhamdulillah. Makanya sering saya sampaikan, kita kadang-kadang itu minimal 17 kali bohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya mengatakan minimal 17 kali kita bohong? Ya tadi itu, kita selalu setiap sholat itu mengatakan alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Allah. Tapi ternyata na'udzubillahi min dzalik, di saat kita beribadah, kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Berarti itu tidak sesuai dengan alhamdulillah yang kita ucapkan. Sementara li yang masuk pada lafaz Allah tadi lil ikhtisas namanya. Lam untuk mengkhususkan bahwa pujian itu hanya pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah sampaikan juga sebelumnya,
Kata-kata semua itu berasal dari alnya, alif, alif lam. Segala pujian lillahi, hanya milik Allah. Sama seperti alif lam yang ada pada assalamualaikum. Semua keselamatan atas kalian. Nah, kata-kata semua itu diambil dari alif lam yang ada pada assalamualaikum. Dalam kitab Mutamimah, ya, bukan Mutamimahnya ya, syarahnya Al-Kawakibud Durriyah. Imam Ghazali di sana mengatakan itu hadis, tapi ada yang mengatakan bukan, ya. Ungkapan beliau, ya, ada yang mengatakan itu adalah ungkapan beliau, tapi di sana justru dikatakan hadis, ya. Allahu a'lam, mungkin diperolehnya itu adalah melalui pertemuan dengan Rasulullah dengan jalur berbeda, ya. Bukan jalur zahir seperti ini. Kullun nas halka. Semua orang itu halka, hancur. Ini termasuk hadis yang agak ngeri memang, hadir. Kullun nas halka. Semua orang itu pasti hancur, binasa. Illal alimun, kecuali orang yang alim, orang yang mengetahui bagaimana caranya mengabdi beribadah kepada Allah. Wa kullul alimin halka, dan semua orang yang alim juga halka, hancur itu. Rugi hidupnya, binasa juga hidupnya. Illal amilun, kecuali orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya maksudnya ini ya, jadi sesuai antara perbuatan, tutur kata, pola pikirnya dengan ilmu yang dia miliki. Itu maksudnya. Bukan mengamalkan dalam arti kata harus menyebarkan. Tidak. Kalau menyebarkan ilmu pengetahuan itu adalah fardhu kifayah. Mengamalkan itu maksudnya di sini harus sesuai antara ilmu yang dia miliki dengan tingkah lakunya, pola pikirnya, perbuatan, tutur katanya. Wa kullul alimin al-amilin halka. Semua orang yang alim, semua orang yang mengamalkan ilmunya, dia alim, mengamalkan ilmunya, halka, hancur juga. Illal mukhlasun, ay al-mukhlisun, kecuali orang yang mukhlisun, orang yang ikhlas. Al-mukhlasun, boleh, ya. Dan inilah orang yang tidak mampu untuk diperdaya oleh setan. Selain al-mukhlasun dan mutawakkilun itu hancur itu. Hidup kita udah tidak ada artinya di atas dunia ini. Kenapa? Nanti di akhirat kita, di saat kita mau menerima amal kita, justru Allah menyuruh kita untuk mencarinya kepada orang yang dengan sebab dia kita bekerja, orang yang sebab dia kita beribadah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik.